Halo Sohib Makan, kembali lagi di program kesayangan kalian semua. Apalagi kalau bukan kuliner. Kuy. Program di mana lo semua bisa mendapatkan referensi tempat makan yang unik dan enak dari kaki 5 sampai bintang 5. Yo Sohib Makan, hari ini gue lagi nyari-nyari tempat makan viral di daerah yang udah kayak pusat kuliner sejuta umat. Yes, betul banget, Tanjung Duren bro. Lihat nih, ramenya gak kira-kira. Bukan konser, bukan bagi-bagi sembako, tapi ini demi satu mangkok yang katanya sih mie ayam terenak se-Tanjung Duren. Bahkan ada yang bilang se-Jakarta Barat. Namanya mie ayam Aldo. Hai Sohib Makan, balik lagi di kuliner. Kali ini barengan gue Anton Pradana. Nah kali ini gue mau nyobain mie ayam yang viral nih, mie ayam Aldo Tanjung Duren, di belakangnya Pasar Kopro. Nih katanya ya, ini adalah mie ayam perpaduan antara adat Bangka nih, kecina-cinaan dengan mie ayam Jawa Wonogiri. Ini kalau misalnya wajah kita bayangkan oriental gimana gitu ya. Langsung aja kita cobain kuliner kuy. Lo lihat sendiri kan, ini mie ayam bukan kaleng-kaleng. Porsinya nendang, toppingnya nggak pelit, dan kuahnya tuh wangi banget sampai bisa nyir orang buat ngantri. Gokil nggak sih? Dah, nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita sikat. Nah ini dia, mie yamin lebar ayam pangsit bakso. Tuh, ini pangsitnya dapat 2, baksonya dapat 2 juga. Nih yang paling penting adalah mie yamin ini. Tuh, dagingnya nggak pelit sama sekali. Biasanya nih, kalau misalnya mie kayak gini ya, ayam tuh banyak tulang-tulangnya. Tapi ini semuanya daging bro, tuh. Mie yang kecap gitu ya. Ayam kecap. Nah ini adalah yang 1,5 porsi yang jumbo nih. Tuh langsung kita lihat tekstur dari mie nya. Wah, ayam pun meronta-ronta saking dia penuhnya. Kita lihat. Nah, tuh. Jadi mie nya tuh lihat deh. Mantap, lihat dong. Mie nya itu bener-bener pas masaknya. Ini bener-bener pinter sih, emang pembuat mie beneran, lihat deh. Nggak terlalu mateng, nggak terlalu keras juga, jadi matangnya itu pas. Tekstur mie itu lembut, tapi pas dia ya, nggak yang lembut banget. Biasanya lodoh, ini nggak lodoh, jadi pas. Dan kalau dikasih kuah, ini pasti mantep nih. Kita kasih sambal ya. Nih, kondimennya di sini lengkap. Sambal ada, tuh, jeruk juga ada, daun bawang. Yang suka wangi-wangi mulutnya nih, bisa nih. Oke, langsung kita kasih sambal. Sambal. Nih sambalnya bukan sambal sembarang sambal nih, lihat. Harusnya sih pedes ya. Langsung kita cobain, kita aduk-aduk dulu. Ada sayurnya di bawah, tuh. Jadi itu ada sayurnya juga, ada toge sama sawi. Wah ini mantep sih. Perpaduan yang sempurna buat kita makan siang ya. Biasanya ada yang bilang, kalau makan mie mana kenyang. Wah bro, lo belum nyobain nih mie ayam Aldo nih Sohib Makan. Dikasih cabai,
Cabai enak pedes ya. Pedes banget. Jadi cabai itu nggak cuma pedes biasa, tapi ada rasanya juga. Karena dicampur tadi sama jeruk ya. Jadi asemnya pas. Pakai perpaduan kecap dari mie yamin. Pedes, jadi pedes, asam, manis. The best banget. Nampol bro. Nah, kita cobain. Sekarang adalah pangsitnya nih. Bakso. Cobain bakso. Baksonya juara. Biasanya tempat mie itu yang enak mie-nya, baksonya kurang. Tapi ini baksonya enak banget nih. Bakso halus. Ya, dia bener-bener daging nih. Kita potong pakai ini ya. Nah, daging. Dia bener-bener daging. Jadi bukan tepung yang terlalu empuk. Dan ngerebusnya juga baksonya ini pas. Jadi udah enak dan lembut di mulut, tapi masih ada kenyal-kenyalnya dikit. Banyak. Bakso. Top barotok. Sekarang giliran pangsit nih, pangsit. Nah, pangsit rebus favorit gua. Bisa dilihat ya, di sini bener-bener ayam. Jadi bukan tepung-tepungan, biasanya kan tepung-tepungan ya. Jadi tuh bisa lo lihat. Emang rasanya ayamnya bukan ayam kecap tapi ayamnya yang putih gitu. Jadi waktu dimakan rasa ayam tuh keluar dari setiap gigitan yang lo makan. Terus dari kulit pangsitnya, ini yang menurut gue pas. Kenapa? Karena dia rasanya nggak terlalu kuat. Karena mie udah kuat rasanya. Jadi kalau ditambah dengan rasa pangsit yang lebih terlalu gurih, menurut gue nggak pas. Tapi kalau rasanya seperti ini yang dia nggak terlalu rasanya kuat atau nggak terlalu medok, ini lebih pas dipadukan dengan mie-nya. Cobain ya. Waduh, baru suapan pertama udah berasa kayak dilamar. Nggak heran, ini tempat bisa viral parah. Rasanya juara, harganya masih masuk akal, malah masih terbilang murah. Dan vibes-nya tuh street food yang beneran hidup. Buat para sohib makan yang penasaran, langsung aja nih datang ke Mie Ayam Aldo yang berada di Tanjung Duren. Karena suapan terakhir kita pakai sendok ya. Nikmatnya emang sampai suapan terakhir nih sohib makan. Jadi jangan lupa ya untuk datang ke sini Mie Ayam Aldo yang ada di Tanjung Duren ya. Rasain kenikmatan dan porsi yang sebanyak ini cuma 34.000, jumbo 34.000. Kalau yang versi biasa cuma 24.000 atau 25 ribuan aja. Jadi jangan lupa untuk datang ke sini dan gua masih akan lanjut lagi tetap di kuliner kuy. Sohib makan, gue udah lanjut ke tempat selanjutnya nih. Dan kalian semua wajib tahu kalau ada yang lagi viral banget di Tanjung Duren. Namanya nasi kulit Mak Igun. Gokil! Dari namanya aja udah berasa makanan rumahan. Tapi pas disajiin, kulitnya terlihat crispy abis, nasinya wangi, dan sambalnya terlihat nendang pol. Jadi makin gak sabaran buat dicobain. Kuy, langsung aja kita sikat. Sohib makan, kita lanjut makan-makan lagi. Nih, di depan gua ada nasi kulit ayam. Gua lagi di mana? Di nasi kulit Mak Igun. Lo lihat, tuh. Segede ini kulitnya, tuh, nutupin muka gua. Ini curiga bukan kulit ayam nih, kulit badak nih kayaknya nih ya. Gede banget. Tuh. Ini adalah nasi kulit
yang komplit, isinya ada kulit ayam, ada buncis, ada sambal bawang, ada udang nih, tau nggak? Kenapa udangnya belakang-belakangan? Biar nggak ngobrol, ya kan? Takut dia malah ngobrol bukan dimakan. Sama ada karinya juga di sini. Dan ini gua pakai nasi uduk. Jadi buat nasi kulit ini ya 15.000 harganya kalau yang nasi putih biasa. Tapi kalau yang pakai nasi uduk nambah 1.500 aja. Langsung kita makan, ya kita cobain banyak nih kondimen-kondimen andalan yang ada di sini. Dulu ya menunya mungkin ada 2.500 menu ya. Enggak. Pokoknya banyak lah. Tapi yang jadi andalan di sini, nih sambelnya ada 3. Sambal bawang, sambal tomat, sama sambal belimbing. Gimana lagi kalau nggak di sini? Terus nih ada cumi. Ini namanya cumi kecombrang. Terus ini juga ayam kecombrang. Tuh, tambah lagi. Ini adalah oseng-oseng paru, ya. Sama yang ini nih, oseng-oseng daging yang jadi andalan juga nih. Plus di mana-mana yang selalu ada, yang selalu jadi primadona nih, udang balado. Aromanya aja Sohib makan. Ini adalah alasan kenapa Indonesia dulu dijajah. Rempah-rempahnya wangi banget bro. Oh, langsung kita makan ya. Makan, kita pakai kulitnya dulu. Coba ini. Coba kemarin kita pakai sambal ya, sambal. Ini pakai sambal bawang. Ini ya, kulit ayam sama sambalnya udah ijab kabul, kawin banget. The best deh pokoknya. Kita campurin pakai bumbunya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada cumi. Coba cumi ya. Sambil cuminya. Oke, coba dulu. Nah, cumi kecombrangnya ini rasanya wangi ya. Dari kecombrangnya juga dan berbagai macam rempah-rempah yang ada di sana. Tapi ini nggak pedes. Dia sedikit tapi tipis banget, rasa pedesnya tipis banget. Jadi buat yang nggak suka pedes pun, gue rasa akan bisa makan ini sih, karena enak banget ya. Baik, makan. Kebahagiaan di dunia ini gampang. Makan aja nih. Nasi cumi ya, cumi kecombrang. Ini adalah ayam kecombrang. Nanti cobain. Ini adalah paru oseng. Oseng paru. Parunya dia itu bukan yang keras, jadi yang empuk. Tapi biasanya kan ada ya paru-paru yang menurut gua itu kayak overcook. Jadi dipencet biasa aja udah protol. Ini enggak, dia masih ada nih tuh. Meskipun kita pencet nggak langsung, tapi kalau dikunyah lembut. Jadi emang pas buat digigit ya. Sampai nampol banget nih. Ini juara asli parunya, best. Kita cobain daging. Ini adalah daging oseng. Kita ambil ini ya, tuh banyak. Osengnya pun ini juga wangi. Dan rasanya tuh meskipun daging tapi fresh gitu loh. Jadi nggak enek. Biasa kalau makan daging kan rasanya tuh kayak berat banget. Tapi oseng-oseng di sini
itu kayak cheerful gitu, kayak ada penggembira, jadi ada ice breaking di dalam sini, enak banget. Nih, udah, kita cobain menu terakhir ya, udang balado. Kalau udang balado ini, menurut gue rasanya cukup bold dan tegas. Jadi rasanya lebih enak kalau pakai nasi. Karena dia rasanya sangat pekat banget dan baladonya itu kerasa. Jadi bumbunya kuat. Kalau makan ininya aja tetap enak. Cuman buat yang nggak suka rasa-rasa yang terlalu bold banget, terlalu tegas banget, mending dicampur pakai nasi. Itu akan lebih enak. Mantap serantap namanya. Ini nih kulit ayam yang bisa bikin hati nggak stabil. Renyahnya sampai masuk ke hati sohib makan. Mendingan sih lo nggak baperan kalau makan di sini. Bisa ketagihan seriusan. Baru suapan pertama udah pengen tambah lagi. Nasi kulit Maigun fix bikin kalian lupa semua masalah hidup. Makan enak, perut puas, dompet juga masih aman. Hahaha. Kuy, sohib makan, langsung aja samperin dan cobain nasi kulit Maigun di Tanjung Duren. Dijamin worth it. Nah, sohib makan ini adalah referensi gua buat lo yang pengen cari makan siang atau mungkin sore dan malam ya di nasi kulit Maigun. Dan biasanya di sini emang kalau waktu jam-jam makan nih kayak siang, malam tuh bakal rame banget kayak gini. Dan menunya banyak ya. Per daging-dagingan ada dari paru, jeroan juga ada nih. Terus ada udang, sambelnya pun pilihannya 3 dan ini deh, jawara gua. Kulitnya yang gede banget ya. Jadi jangan lupa untuk datang ke nasi kulit Maigun. Jangan kemana-mana, habis ini gua akan lanjut lagi di kuliner. Kuy.